Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Adik-adik, selamat datang pada pekan ke-7 Manajemen Rumah Sakit Syariah, di mana ini adalah pekan sebelum kita melaksanakan UTS. Pada pekan ini kita akan membahas mengenai manajemen keperawatan syariah. Sebelum menjelaskan mengenai manajemen keperawatan, terdapat beberapa istilah yang harus dibedakan, yaitu perawat, pelayanan keperawatan, dan perawat profesional. Yang pertama adalah perawat. Seseorang dikatakan perawat dengan 3 kata kunci berikut. Yang pertama, seseorang yang telah menyelesaikan pendidikan keperawatan. Perlu diketahui bahwa pendidikan keperawatan Indonesia terdiri dari pendidikan vokasi, pendidikan akademik, dan pendidikan profesi. Pendidikan vokasi adalah program diploma 3 keperawatan yang akan menghasilkan perawat vokasi. Lalu yang kedua, pendidikan akademik, yang dimana pendidikan akademik terdiri dari program sarjana keperawatan, program magister keperawatan, dan program doktor keperawatan. Lalu yang ketiga, pendidikan profesi keperawatan yang akan menghasilkan perawat profesi yang terdiri dari pendidikan profesi keperawatan yang akan menghasilkan nurse dan program spesialis keperawatan yang akan menghasilkan nurse spesialis. Lalu kata kunci yang kedua adalah memenuhi syarat serta berwenang di negeri bersangkutan untuk memberikan pelayanan keperawatan. Di mana perawat yang dapat melakukan praktik keperawatan adalah perawat profesi dan perawat vokasi yang telah memiliki STR dan surat izin praktik perawat atau SIPP yang diberikan oleh pemerintah daerah, kabupaten, ataupun kota. Lalu kata kunci yang ketiga adalah bertanggung jawab untuk meningkatkan kesehatan, pencegahan penyakit, dan pelayanan penderita sakit. Lalu yang kedua, pengertian mengenai pelayanan keperawatan, di mana yang dimaksud dengan pelayanan keperawatan adalah pelayanan profesional yang merupakan bagian integral dari pelayanan kesehatan berdasarkan ilmu dan kiat keperawatan. Jenis pelayanan yang diberikan berupa pelayanan biopsikososial spiritual yang komprehensif yang ditujukan kepada individu, kelompok, dan masyarakat, baik yang sakit maupun yang sehat, dan mencakup seluruh proses kehidupan manusia. Lalu istilah yang terakhir adalah perawat profesional, yaitu perawat yang bertanggung jawab dan berwenang untuk memberikan pelayanan keperawatan secara mandiri atau berkolaborasi dengan tenaga kesehatan yang lain sesuai dengan kewenangannya. Perawat profesional berhak untuk melakukan praktek keperawatan dalam bentuk asuhan keperawatan. Asuhan keperawatan merupakan bentuk rangkaian interaksi perawat dengan klien dan lingkungannya untuk mencapai tujuan pemenuhan kebutuhan dan kemandirian klien dalam merawat dirinya. Klien yang dimaksud di sini bisa perseorangan, keluarga, kelompok, atau masyarakat. Dengan kata lain, praktik keperawatan merupakan cara untuk membantu individu atau kelompok mempertahankan atau mencapai kesehatan yang optimal sepanjang proses kehidupan yang mengkaji status kesehatan klien, menetapkan diagnosis keperawatan, rencana tindakan keperawatan untuk mencapai tujuan, dan mengevaluasi respon klien terhadap intervensi yang diberikan. Berikut merupakan tugas dan fungsi dari perawat. Yang pertama yaitu mengumpulkan data dari pasien, seperti usia, jenis kelamin, tempat tinggal, pekerjaan, riwayat penyakit saat ini, riwayat penyakit dahulu, obat-obatan yang sedang dikonsumsi, dan yang lainnya yang terkait dengan kondisi pasien atau klien. Setelah data dikumpulkan, kemudian dianalisa dan dilakukan interpretasi yang bertujuan untuk mengembangkan rencana tindakan keperawatan. Lalu kira-kira tindakan keperawatan yang dibutuhkan oleh pasien menggunakan dan menerapkan konsep-konsep dan prinsip-prinsip ilmu perilaku, sosial budaya, ilmu biomedik. Lalu setelah itu, menentukan kriteria yang dapat diukur dalam menilai rencana keperawatan. Misalnya, pasien datang dengan keluhan nyeri. Kita tentukan kriteria yang dapat diukur untuk menilai rencana keperawatan yang dibutuhkan untuk mengobati nyeri pasien. Setelah rencana tersebut dilaksanakan, kemudian kita menilai apakah tujuan keperawatan sudah tercapai atau belum. Lalu, selama proses perawatan, kita mengidentifikasi perubahan-perubahan yang diperlukan. Selanjutnya, kita mengevaluasi juga data permasalahan keperawatan, lalu mencatat data dalam proses keperawatan, dan menggunakan catatan klien untuk memonitor kualitas asuhan keperawatan. Di samping melakukan praktik keperawatan, perawat juga bertugas untuk melaksanakan penelitian yang bertujuan untuk meningkatkan kualitas perawatan kepada pasien. Langkah-langkah dalam melakukan penelitian keperawatan dimulai dengan mengidentifikasi masalah penelitian dalam bidang keperawatan. Lalu setelah itu dilanjutkan dengan membuat usulan rencana penelitian keperawatan, dan setelah penelitian dilaksanakan, hasilnya diterapkan dalam praktik keperawatan.
Dan selain melakukan penelitian, peran perawat yang lainnya adalah berkontribusi dalam memberikan pendidikan kesehatan atau edukasi kepada klien. Dimulai dari mengidentifikasi kebutuhan pendidikan kesehatan. Dari hasil identifikasi ini, membuat rencana penjelasan kesehatan. Lalu, dari perencanaan, kita melaksanakan penjelasan kesehatan. Dan terakhir, jangan lupa melakukan evaluasi hasil dari penjelasan kesehatan. Selain itu, perawat juga berperan serta dalam pelayanan kesehatan baik individu, keluarga, kelompok, dan masyarakat. Lalu yang terakhir, menciptakan komunikasi yang efektif baik dengan tim keperawatan maupun tim kesehatan lainnya. Karena dalam melaksanakan pelayanan kesehatan, perawat tidak dapat bekerja sendiri, harus berkolaborasi dan bekerja sama serta berkoordinasi dengan tim perawat yang lain atau berkoordinasi dengan tim kesehatan lainnya. Berikut merupakan peran perawat. Yang pertama adalah pemberi asuhan keperawatan. Seperti yang dijelaskan pada penjelasan sebelumnya, bahwa asuhan keperawatan merupakan rangkaian interaksi perawat dengan klien dan lingkungannya untuk mencapai tujuan pemenuhan kebutuhan dan kemandirian klien dalam merawat dirinya. Klien ini bisa perseorangan, bisa keluarga, bisa kelompok, atau masyarakat. Lalu yang kedua, berperan sebagai advokasi klien, di mana perawat melakukan komunikasi persuasif yang bertujuan untuk mempengaruhi klien dalam pengambilan keputusan. Tujuan dari asuhan keperawatan adalah kemandirian klien untuk dalam merawat kesehatan dirinya. Maka agar tujuan kemandirian ini berhasil, maka perawat harus bisa mempersuasi klien untuk merubah pola dan gaya hidup menjadi lebih sehat agar terbebas dari penyakit. Lalu yang berikutnya adalah berperan untuk memberikan edukasi kepada klien. Lalu yang berikutnya lagi adalah berperan sebagai koordinator, di mana di dalam rumah sakit, terutama di bagian rawat inap, praktik keperawatan dilakukan secara tim, agar praktik keperawatan dapat dilakukan secara berkesinambungan. Oleh karena itu, perawat bertugas sebagai koordinator untuk mengatur peran dan tugas anggota perawat lainnya, agar tujuan dari asuhan keperawatan bisa berhasil. Lalu yang berikutnya adalah kolaborator. Karena pelayanan kesehatan tidak dapat dilakukan sendiri, harus berkolaborasi dengan tenaga kesehatan lain, seperti dokter, ahli gizi, petugas farmasi, dan yang lainnya. Lalu peran berikutnya adalah sebagai konsultan kesehatan, dan yang terakhir adalah sebagai peneliti atau pembaharu. Manajemen merupakan suatu pendekatan yang dinamis dan proaktif dalam menjalankan suatu kegiatan di organisasi. Manajemen tersebut mencakup kegiatan planning, organizing, actuating, dan controlling terhadap staf, sarana dan prasarana dalam mencapai tujuan organisasi. Manajemen didefinisikan sebagai suatu proses dalam menyelesaikan pekerjaan melalui orang lain, sedangkan manajemen keperawatan adalah suatu proses bekerja melalui anggota staf keperawatan untuk memberikan asuhan keperawatan secara profesional. Manajer keperawatan dituntut untuk merencanakan, mengorganisasi, memimpin, dan mengevaluasi sarana dan prasarana yang tersedia untuk dapat memberikan asuhan keperawatan yang seefektif dan seefisien mungkin bagi individu, keluarga, kelompok, dan masyarakat. Proses manajemen keperawatan sejalan dengan proses keperawatan sebagai satu metode pelaksanaan asuhan keperawatan secara profesional, sehingga diharapkan keduanya dapat saling mendukung. Filosofi keperawatan adalah pernyataan keyakinan tentang keperawatan dan manifestasi dari nilai-nilai dalam keperawatan yang digunakan untuk berpikir dan bertindak. Filosofi keperawatan dibangun atas kepercayaan tentang manusia, lingkungan, kesehatan, dan keperawatan sebagaimana terdapat di dalam paradigma keperawatan. Dari pengertian filosofi tersebut, maka dalam manajemen keperawatan ditekankan pada unsur-unsur paradigma keperawatan dalam melakukan pengelolaan terhadap pasien, ketenagaan, peralatan, administrasi, dan lain-lain yang berhubungan dengan pengelolaan organisasi di pelayanan, pendidikan, dan atau institusi. Filosofi pelayanan keperawatan pada tatanan klinik atau rumah sakit ditekankan pada 1. Hak pasien untuk mendapatkan pelayanan dan menentukan kehidupannya. Lalu yang kedua, setiap pasien harus dihargai sama tanpa membeda-bedakan agama, suku, warna kulit, status, dan jenis kelamin. Lalu, asuhan keperawatan yang diberikan harus ditujukan kepada pemenuhan kebutuhan individu. Lalu berikutnya, asuhan keperawatan yang diberikan merupakan bagian integral dari pelayanan kesehatan lainnya. Lalu selanjutnya, perlunya koordinasi dan kerjasama dalam memanfaatkan sumber daya yang ada dalam mencapai tujuan organisasi. Dan yang terakhir adalah perlunya evaluasi secara terus-menerus terhadap semua pelayanan keperawatan yang diberikan.
inti konsep dasar manajemen saat ini dan yang akan datang adalah keseimbangan antara visi, misi, dan motivasi yang jelas dalam mencapai tujuan organisasi yang telah ditetapkan. Jika tidak, maka akan terjadi ketimpangan yang justru akan menambah ketidakjelasan arah pengembangan manajemen keperawatan di masa depan. Visi yang dimaksud adalah perawat atau manajer keperawatan harus mempunyai sudut pandang dan pengetahuan yang luas tentang manajemen dan proses perubahan yang terjadi saat ini dan yang akan datang, yaitu perubahan tentang penduduk, sosial ekonomi, dan politik yang akan berdampak terhadap pelayanan kesehatan. Dalam hal ini, peran manajemen keperawatan adalah sebagai pengawal proses profesionalisasi supaya tidak salah jalan dan tidak salah arah. Kemudian, misi diartikan sebagai suatu langkah nyata dari profesi keperawatan dalam melaksanakan visi yang telah ditetapkan, yaitu menjaga dan mengawasi suatu proses profesionalisme keperawatan agar terus berjalan dan berkesinambungan atau tidak putus di tengah jalan. Visi dan misi ini berkaitan erat, karena bagaimanapun baiknya suatu konsep, visi hanya akan menjadi sebuah slogan tanpa suatu tindakan yang nyata. Penjabaran visi dan misi dalam pelayanan keperawatan di rumah sakit adalah sebagai berikut. Pertama, mengaplikasikan kerangka konsep dan acuan dalam pelaksanaan asuhan keperawatan. Lalu, mengevaluasi asuhan keperawatan yang diberikan. Lalu, menerapkan strategi dalam meningkatkan kualitas dan pelayanan yang efisien kepada semua konsumen. Lalu, meningkatkan hubungan yang baik dengan semua tim kesehatan. Lalu, menilai kualitas layanan yang diberikan berdasarkan standar kriteria yang ada. Lalu, mengintegrasikan berbagai disiplin ilmu dalam menilai dan memberikan intervensi keperawatan kepada pasien. Selanjutnya, meningkatkan pendidikan berkelanjutan baik formal maupun non-formal bagi perawat dalam usaha untuk meningkatkan kinerjanya. Lalu berpartisipasi secara aktif dalam upaya perubahan model asuhan keperawatan dan peningkatan kualitas layanan. Lalu menciptakan lingkungan kerja yang kondusif dan melibatkan staf dalam setiap pengambilan keputusan yang menyangkut tentang asuhan keperawatan. Lalu memberikan penghargaan kepada staf yang dianggap berprestasi. Lalu konsisten untuk selalu meningkatkan produksi atau layanan yang terbaik. Lalu meningkatkan pandangan masyarakat yang positif tentang profesi keperawatan. Dan yang terakhir adalah mendukung setiap rencana dalam usaha meningkatkan kualitas asuhan keperawatan. Proses manajemen keperawatan harus sejalan dengan proses keperawatan, di mana hal tersebut kita bisa lihat pada gambar berikut ini. Di mana yang dimaksud dengan proses adalah suatu tindakan yang mengarah pada satu tujuan. Proses keperawatan terdiri dari pengkajian, diagnosis, perencanaan, pelaksanaan, dan evaluasi, di mana proses keperawatan ini meliputi kita memberikan asuhan keperawatan kepada individu pasien. Sehingga tujuan akhir dari proses keperawatan ini, maka kita mengharapkan supaya klien itu terbebas dari gejala, lalu untuk mengeliminasi risiko pada klien, untuk pencegahan komplikasi, lalu untuk argumentasi pengetahuan atau keterampilan kesehatan. Sedangkan proses manajemen keperawatan itu terdiri dari pengumpulan data, perencanaan, pengelolaan, kepegawaian, kepemimpinan, dan pengawasan, di mana tujuan akhir dari proses manajemen keperawatan adalah kita harus memberikan perawatan yang efektif dan efisien bagi seluruh kelompok pasien. Jadi kalau proses keperawatan tujuannya individu, sedangkan untuk proses manajemen keperawatan itu tujuannya adalah untuk seluruh pasien. Oleh karena itu, baik proses keperawatan maupun proses manajemen keperawatan harus berjalan secara sinergis. Yang pertama adalah pengumpulan data, di mana pada tahap ini seorang manajer dituntut untuk tidak hanya mengumpulkan informasi tentang keadaan pasien, akan tetapi juga mengenai institusi, kemudian mengenai tenaga keperawatan, mengenai administrasi, dan juga bagian keuangan yang memengaruhi fungsi organisasi keperawatan secara keseluruhan. Data yang didapatkan kita kaji, di mana kalau pada perawatan individu, maka data yang kita dapatkan itu didiagnosis. Kemudian dari hasil diagnosis ini kita menentukan perencanaan perawatan bagi tiap individu pasien. Sedangkan untuk level manajerial, hasil data yang kita dapatkan itu kita membuat sebuah proses perencanaan, di mana perencanaan ini adalah menyusun langkah strategis dalam mencapai tujuan organisasi yang telah ditetapkan. Tadi, kalau tujuan untuk proses keperawatan adalah supaya individu tersebut terbebas dari gejala, mengeliminasi risiko, pencegahan komplikasi, dan juga argumentasi pengetahuan atau keterampilan kesehatan. Sedangkan tujuan akhir dari manajemen keperawatan adalah supaya seluruh kelompok pasien itu dapat dirawat secara efektif dan efisien.
Oleh karena itu, perencanaan di sini dimaksudkan untuk menentukan kebutuhan dalam asuhan keperawatan kepada semua pasien, lalu untuk menegakkan tujuan, mengalokasikan anggaran belanja, menetapkan ukuran dan tipe tenaga keperawatan yang dibutuhkan, lalu membuat pola struktur organisasi yang dapat mengoptimalkan efektivitas kerja staf, serta menegakkan kebijaksanaan dan prosedur operasional untuk mencapai visi dan misi institusi yang telah ditetapkan. Agar perencanaan ini nanti akan terlaksana, maka tentu saja kita harus menginventarisir mengenai kepegawaian atau mengenai staf perawat yang nanti akan terlibat dalam proses keperawatan. Di mana di dalam menentukan kepegawaian atau menentukan perawat yang nanti terlibat dalam proses keperawatan, itu pertama-tama kita tentukan dulu klasifikasi pasien yang ada di rumah sakit, di mana klasifikasi pasien ini kita tentukan berdasarkan tingkat ketergantungannya. Apakah pasien ini memiliki ketergantungan penuh, artinya pasien ini tidak dapat membersihkan diri sendiri, atau misalnya si pasien ini membutuhkan bantuan perawat secara penuh untuk bisa membersihkan diri, untuk bisa makan, ataupun untuk bisa melakukan aktivitas sehari-hari. Atau kebutuhannya parsial, atau bahkan tidak membutuhkan bantuan dari perawat sama sekali. Dari hasil klasifikasi pasien ini, kita tentukan kebutuhan staf di rumah sakit kita. Setelah kita menentukan kebutuhan stafnya, kita lakukan rekrutmen, lalu kita lakukan pemilihan, lalu nanti perawat yang terpilih kita lakukan orientasi, dan lalu melakukan penjadwalan serta penugasan. Selain itu, supaya proses manajemen keperawatan di sini atau proses perawatan bisa terlaksana secara berkesinambungan, maka kita harus meminimalisir ketidakhadiran dari pegawai. Dan di sini juga kita harus membuat sebuah sistem untuk menurunkan pergantian, jadi jangan terlalu banyak perawat yang keluar masuk dari rumah sakit. Dan yang terakhir adalah untuk pengembangan staf. Lalu yang berikutnya adalah proses pelaksanaan. Karena manajemen keperawatan memerlukan kerja melalui orang lain, maka tahap pada pelaksanaan terdiri atas bagaimana manajer memimpin orang lain. Dan bagaimana manajer memimpin orang lain untuk menjalankan tindakan yang telah direncanakan. Fungsi kepemimpinan dapat dibagi lagi menjadi komponen fungsi, yang terdiri dari kepemimpinan, komunikasi, dan motivasi. Pada tahap ini, manajer perawatan yang efektif harus mampu memanfaatkan proses manajemen dalam mencapai suatu tujuan melalui seorang lain. Saat memimpin staf, manajer harus bertindak secara terencana dan efektif, lalu mampu menjalankan pekerjaan bersama dengan para perawat dari berbagai level hierarki. Manajer bekerja berdasarkan informasi penuh dan akurat tentang apa yang perlu dan harus diselesaikan. Lalu dengan cara apa, untuk alasan apa, tujuannya apa, dan sumber daya apa yang tersedia untuk melaksanakan rencana itu. Selanjutnya, kemudian kita masuk ke dalam tahap evaluasi, di mana tahap akhir dari proses manajerial adalah mengevaluasi seluruh kegiatan yang telah dilaksanakan. Tujuan evaluasi di sini adalah untuk menilai seberapa jauh staf mampu melaksanakan perannya sesuai dengan tujuan organisasi yang telah ditetapkan, serta mengidentifikasi faktor-faktor yang menghambat dan mendukung dalam pelaksanaan perencanaan. Selanjutnya, manajer yang efektif harus mampu mempertahankan tingkat efisiensi yang tinggi pada salah satu bagian dengan menggunakan ukuran pengawasan untuk mengidentifikasi masalah dengan segera. Setelah masalah teridentifikasi, manajer mengevaluasi apakah rencana tersebut perlu diubah atau prestasi karyawannya yang perlu dikoreksi. Praktik keperawatan adalah tindakan mandiri perawat profesional melalui kerjasama berbentuk kolaborasi dengan klien dan tenaga kesehatan lain dalam memberikan asuhan keperawatan yang sesuai dengan wewenang dan tanggung jawabnya. Praktik keperawatan sebagai tindakan keperawatan profesional menggunakan pengetahuan teoretis yang mantap dan kokoh dari berbagai ilmu dasar yang terdiri dari biologi, fisika, biomedis, perilaku dan sosial, serta ilmu keperawatan dasar, klinik, dan komunitas sebagai landasan untuk melakukan asuhan keperawatan. Untuk memenuhi tuntutan dan mengikuti perkembangan yang terjadi, maka perawat perlu memiliki pengetahuan, keterampilan, dan sikap profesional termasuk keterampilan teknik dan interpersonal. ICN mendefinisikan praktik keperawatan sebagai cara untuk membantu individu atau kelompok mempertahankan atau mencapai kesehatan yang optimal sepanjang proses kehidupan yang mengkaji status kesehatan klien, menetapkan diagnosis keperawatan, kemudian membuat rencana, dan juga membuat tindakan keperawatan untuk mencapai tujuan dan mengevaluasi respon klien terhadap intervensi yang diberikan.
Standar merupakan pernyataan yang abstrak, model yang disusun berdasarkan wewenang, kebiasaan, atau kesepakatan mengenai apa yang memadai dan sesuai, serta dapat diterima dan juga layak. Standar praktik keperawatan adalah norma atau penegasan tentang seorang perawat yang dianggap baik, tepat, dan benar yang dirumuskan sebagai pedoman pemberian asuhan keperawatan serta merupakan alat ukur dalam penilaian penampilan kerja seseorang perawat. Standar praktik menguraikan tentang apa yang harus dilakukan, mengidentifikasi tanggung jawab, dan melaksanakan tanggung jawab tersebut. Standar praktik keperawatan terdiri dari pengumpulan data tentang status kesehatan klien dilakukan secara sistematis dan berkesinambungan. Lalu, dibuat diagnosis keperawatan yang dirumuskan berdasarkan data status kesehatan. Lalu, membuat rencana asuhan keperawatan yang meliputi tujuan yang disusun berdasarkan diagnosis keperawatan. Lalu, rencana asuhan keperawatan meliputi prioritas dan pendekatan, serta tindakan keperawatan yang diterapkan untuk mencapai tujuan yang disusun berdasarkan diagnosis keperawatan. Lalu yang berikutnya, tindakan keperawatan memberi kesempatan kepada klien atau pasien untuk berpartisipasi dalam peningkatan, pemeliharaan, dan pemulihan kesehatan. Lalu, tindakan perawat membantu klien atau pasien untuk mengoptimalkan kemampuannya untuk hidup sehat. Lalu, ada tidaknya kemajuan dalam pencapaian tujuan ditentukan oleh klien atau pasien atau perawat. Dan ada tidaknya kemajuan dalam pencapaian tujuan memberi arah untuk melakukan pengkajian ulang, pengaturan kembali urutan prioritas, penetapan tujuan baru, dan perbaikan rencana asuhan keperawatan. Standar asuhan keperawatan terdiri dari menghargai hak-hak pasien, penerimaan sewaktu pasien masuk rumah sakit, lalu observasi keadaan pasien, lalu kebutuhan nutrisi, lalu asuhan pada tindakan non-operatif dan administratif, lalu asuhan pada tindakan operasi dan prosedur invasif, lalu pendidikan kepada pasien dan keluarga, serta pemberian asuhan secara terus-menerus dan berkesinambungan. Standar intervensi keperawatan merupakan lingkup tindakan keperawatan dalam upaya pemenuhan kebutuhan dasar manusia, yang terdiri dari pemberian oksigen, lalu pemberian cairan dan elektrolit, lalu untuk mengeliminasi penyakit, lalu untuk memberikan keamanan, untuk memberikan kebersihan dan kenyamanan fisik, lalu untuk istirahat dan tidur, kemudian membantu aktivitas dan gerak, kemudian untuk spiritualnya, lalu untuk emosional, kemudian untuk komunikasi, mencegah dan mengatasi risiko psikologis, pengobatan dan membantu proses penyembuhan, kemudian untuk penyuluhan, dan yang terakhir adalah untuk rehabilitasi. Layanan keperawatan merupakan salah satu bentuk dari Hifdzuddin. Di salah satu rumah sakit syariah terdapat contoh implementasi standar pelayanan keperawatan syariah yang terdiri dari membaca basmalah dan doa harian, kemudian pemberian hijab bagi pasien, lalu memberikan bimbingan ibadah sholat, tayamum atau wudhu, serta mengingatkan waktu sholat, kemudian memberikan edukasi tentang Islam, dan memberikan tindakan intervensi keperawatan dilakukan sesuai gender. Contohnya adalah misalnya tindakan pemasangan selang untuk buang air kecil. Maka untuk pasien laki-laki itu dipasang oleh perawat laki-laki, sedangkan untuk pasien perempuan dipasang oleh perawat perempuan. Dalam hal pemenuhan kebutuhan jiwa pasien, perilaku seorang perawat di rumah sakit tersebut sebagai pemberi pelayanan keperawatan Islami menggunakan pendekatan atribut sikap 4S GRT, yaitu senyum, salam, sapa, gesit, responsif, dan terima kasih yang harus muncul dari dalam jiwa perawat di setiap standar prosedur operasional keperawatan. Cukup sekian perkuliahan mengenai manajemen keperawatan syariah. Berikut merupakan referensi yang digunakan dalam perkuliahan ini. Atas perhatiannya, saya ucapkan terima kasih. Jika ada yang mau ditanyakan atau didiskusikan, bisa ditanyakan atau didiskusikan melalui forum diskusi yang ada di e-kuliah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.